Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. One 6.1 Jurani The Real Sound of Jogja. Ketemu lagi Kak Jamuda di Dilan, si bakul jajah Deso Milangkori. Dan kali ini kita jalan-jalannya ke X Hotel Mutiara 1 yang ada di Jalan Malioboro pastinya. Kamu pasti tahulah tempatnya ya. Dan tentunya acara ini terselenggara oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh dana keistimewaan. Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa aja. Aku rasa ini orang-orang keren dan sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Dan yang menarik untuk hari ini adalah kalau kita ngomongin soal kesempatan dan segala macamnya, ini aku rasa untuk kesempatan sendiri terbuka untuk semuanya ya. Termasuk hari ini kita akan membahas tentang kesempatan itu, di mana pastinya semua orang juga punya potensinya masing-masing, dan ini akan digali dan akan dikembangkan secara bersama-sama dengan sinergi yang luar biasa dengan beberapa pihak, termasuk dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kali ini kita bakal kenalan dulu satu-satu. Dari yang paling ujung, ya Allah ternyata senyumnya manis banget loh pas dilepas maskernya itu. Monggo. Terima kasih. Ya, saya Rofi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Panggil saja Rofi gitu. Mbak Rofi ya, Iya, Mbak oke. Prita. Kemudian selanjutnya yang cantik juga ini, alhamdulillah bisa ketemu loh. Iya, alhamdulillah. Kalau saya dari Dinas Koperasi UKM DIY sebagai konsultan PLUT di bidang kelembagaan. Oke. Biasanya dipanggil Fitri. seperti Oke, itu. Mbak Oke. Fitri. Iya. Kemudian, ayo dong kenalan. Ya, perkenalkan nama Sambil saya. nyanyi tapi kenalannya. Oke. Jangan nanti keturusan. Wah, aku tak suara dua. Ya, saya Arum, saya dari Yayasan Kebaya, Keluarga Besar Baharia Yogyakarta, yang memang bergerak di bidang akses layanan kesehatan dan pendampingan teman-teman UKM. Gitu. Oke, baik, luar biasa sekali nih Kanca Muda ya. Oke, langsung aja Kanca Muda, kita bakal ngobrol langsung sama Mbak Fitri. Hari ini aku pengen tanya banyak banget karena ini kan memang Mbak Fitri ini sebagai pendamping di PLUT, dan dimana kalau misalnya kita melihat kondisi beberapa tahun belakangan itu kayak memang lagi gencar-gencarnya mensupport atau mendorong kemajuan dari teman-teman yang bergerak di bidang usaha kecil menengah untuk bisa menuju kemandiriannya masing-masing. Nah, ini posisi dari teman-teman PLUT sendiri untuk bisa mendukung kegiatan teman-teman yang ada di UMKM ini seperti apa? Baik, Kak. Jadi kalau kami sendiri itu di Dinas Koperasi UKM DIY ada 6 orang konsultan. Nah, itu kami sesuaikan dengan sebenarnya aspek yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Jadi konsultan di Dinas Koperasi UKM DIY itu sendiri ada yang bergerak di bidang kelembagaan seperti saya. Oke. Kelembagaan itu terkait dengan NIB seperti itu, kemudian PRT, halal seperti itu, bahkan sampai ke PT yang sekarang terbaru adalah PT Perseorangan. Kemudian ada juga rekan kami yang bergerak di bidang SDM kayak gitu. SDM ada IT, pemasaran, kemudian kerjasama, produksi dan pembiayaan. Nah, ini kami berharap dengan adanya konsultan PLUT itu bisa memfasilitasi kebutuhan dari para pelaku usaha. Kemudian kami juga selama ini banyak menggunakan dengan tools kayak gitu ya. Kita punya dari Pemda DIY itu adalah Sibakul. Oke. Nah, Sibakul ini perannya sebenarnya sangat-sangat luar biasa. Dengan Sibakul kita awalnya adalah pendataan kayak gitu ya, karena based on data kita bisa bergerak kayak gitu. Iya. Data kita dapatkan pelaku usaha bergerak di bidang apa, kemudian berapa lama, dengan cara pendaftaran mereka sebenarnya sudah bisa kedetek kok kayak gitu. Kedetek Oke. mereka itu ada di posisi mana? Kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Biasanya kami menyebutnya seperti itu. Sehingga treatment yang diberikan itu akan menyesuaikan dengan kelas yang mereka inputkan kayak gitu. Jadi kayak orang-orang
kita lagi jalan ya Kak ya, lagi jalan kemudian kita merasa tubuh kita sedikit tidak bagus gitu ya, kurang nyaman, pusing atau kayak gitu kan sebenarnya kita tahu penyebabnya apa, tapi biasanya mereka sih kurang aware kayak gitu, apalagi terhadap usahanya. Kita jalan-jalan, ternyata kita kepanasan, kita jadi migrain seperti itu. Kita jalan-jalan, ternyata kita kelaparan, bisa jadi pusing juga kayak gitu. Apalagi tanggal tua ya Kak ya. Waduh. Kayak gitu. Tanggal tua bisa jadi pusing 7 keliling Benar, seperti benar, itu. benar, Iya. benar. Nah dengan kita menginputkan sebenarnya data usaha di si Bakul itu kedetek, ketahuan mana sih yang perlu di-up, mana yang Oke. kurang. Oh ini sudah bagus dipertahankan. Itu lewat si Bakul bisa banget. Kayak gitu Kak. Oke, Mbak Fitri, sebenarnya untuk dari Dinas Koperasi sendiri ini ya, ini kan kalau misalnya dari perjalanan Cidilan sebelum-sebelumnya juga, ini ternyata memang ada banyak tools ya, bekerja sama dan juga bersinergi dengan beberapa pihak juga. Sampai di satu wilayah itu ada yang namanya Desa Prima, Desa Planner, Desa Mandiri Budaya. Nah, itu sebenarnya posisinya seperti apa dan sinerginya yang seperti apa sih yang terjadi di lapangan gitu? Baik, ya. Kalau untuk berbagai kegiatan seperti itu ya, kayak kalau untuk Desa Planner sendiri memang langsung di bawah Dinas Koperasi UKM DIY. Oke. Sedangkan untuk Desa Prima itu ada di DP3AP2 seperti itu. Jadi memang sudah ada plotting untuk di mana sih sebenarnya kita berperan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa saling bersinergi. Karena untuk menuju Desa Mandiri Budaya itu ada komponennya, harus ada desa plannernya, kemudian ada desa primanya, seperti ada desa wisata, desa budayanya. Nah itu dibutuhkan kolaborasi antar dinas sebenarnya, sehingga kita tidak tumpuk undung gitu ya, tumpuk undung kegiatan, tumpuk undung program. Kita pengennya saling kolaborasi sih seperti itu. Dan biasanya ada sih beberapa yang berkontak dengan kita, ini program dari Desa Prima, bisa nggak disupport oleh Dinas Koperasi UKM DIY, seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Kayak gitu. Oke. Ada juga kerjasama dengan DP3AP2 ya. Nggih. Nah Mbak Rofi, ini kerjasamanya tuh yang terjalin seperti apa nih dengan teman-teman Dinas Koperasi? Oke Mbak Prita, kalau tadi kan disebut ada Desa Prima. Jadi Nggih. Prima itu Perempuan Indonesia Maju Mandiri. Itu sebuah upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Nah, panjang kan? Singkatannya Iya sih. juga bikin keriting gitu. Saya sering diprotes orang-orang gitu. Jadi singkatannya DP3AP2. Nah, itu adalah satu upaya yang dilakukan oleh DP3AP2 untuk teman-teman perempuan, terutama kelompok rentan. Jadi kelompok rentan di sini kita bicara soal prasejahtera, kemudian difabel, perempuan penyintas kekerasan, kemudian juga perempuan yang memiliki anggota keluarga ODGJ gitu, karena mereka kan yang biasanya terstigma, kemudian aksesnya terbatas, dan juga perempuan mantan napi lapas gitu. Jadi Oke. itu adalah kelompok-kelompok rentan yang menjadi fokus untuk kami melakukan upaya pemberdayaan. Masuknya kami lewat penguatan ekonomi gitu. Jadi itu masuk ke desa-desa, kemudian membentuk kelompok, kemudian ada upaya untuk memberikan hibah untuk permodalan, tapi juga dimonitoring penggunaan hibah itu, karena biasanya penyakitnya dikasih hibah habis itu ditinggal. Nah pemerintah kita nggak pengen seperti itu, kita kan kemudian tetap melakukan pemantauan penggunaannya seperti apa, dampak manfaatnya bagi kelompok seperti apa, dan sampai saat ini alhamdulillah sejak 2008 sampai saat ini sudah ada 130 Desa Prima. Oke. 133 tepatnya. Jadi rata-rata anggotanya sekitar 25 sampai dengan 30. Jadi kurang lebih sekitar 3.000 anggota di seluruh DI. Nah, kami masuk melalui upaya penguatan ekonomi. Tetapi gitu, ketika usaha yang masuk ke kategori kami itu kan usahanya mikro. Nah, tetapi ketika nanti usahanya itu sudah mulai meningkat kepada usaha-usaha yang telah masuk ke UMKM, kami kemudian bersinergi dengan Dinas Koperasi gitu. Kami masukkan aksesnya ke Sibakul, kemudian merapat ke Dinas Koperasi untuk fasilitasi pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya gitu. Karena memang basis pemberdayaannya berbeda. Kalau Dinas Koperasi person kan gitu. Kalau kami kan kelompok. Sehingga ketika ini istilahnya sudah ditarik oleh Dinas Koperasi, maka kemudian kelompok bisa merekrut anggota baru yang dalam kondisi rentan juga. Katakanlah kan dalam satu desa banyak sekali itu perempuan. Nah, yang kemudian ini kan biar merata gitu aksesnya gitu. Jadi itu
sinergi yang dilakukan oleh DP3 AP2 dengan Dinas Koperasi, salah satunya soal pemberdayaan perempuan itu. Gitu Mbak Prita. Oke, termasuk adalah kelompok rentan. Ini kenapa sampai disebut rentan gitu Mbak? Karena kalau kita bicara kerentanan itu kan bicara tentang 4 hal ya, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat gitu. Kita bicara rentan itu dalam konteks sejauh mana masyarakat sebagai warga negara itu bisa mengakses pembangunan gitu. Oke. Aksesnya mereka gimana sih gitu. Sama-sama misalnya kita itu perempuan dan laki-laki saja itu kan secara itu sudah makanya kemudian ada dinas pemberdayaan perempuan gitu. Kalau aksesnya sama kayaknya nggak mungkin ada dinas pemberdayaan perempuan gitu. Jadi kita memang bukan berasumsi, tapi kita memang melihat dari berbagai kajian bahwa startnya sudah berbeda. Kita bicara akses gitu. Kelompok-kelompok yang katakanlah prasejahtera dengan yang kelompok menengah itu kan aksesnya juga sejauh mana sih mereka terlibat dalam pengambilan keputusan di desa saja sudah berbeda gitu. Kalau kita katakanlah bicara perempuan sendiri itu adalah kelompok rentan gitu. Jadi sebagai perempuan kelompok rentan, tetapi di dalam perempuan sendiri ada kelompok rentan kan gitu. Berarti wis double rentan ini. Kalau kita bicara misalnya penggunaan dana desa misalnya ADD gitu. Sejauh mana sih partisipasi perempuan di dalam musyawarah untuk penyusunan anggaran desa? Sedikit sekali tuh Mbak. Oke. Sedikit. Kenapa sedikit? Ya aksesnya memang juga sedikit. Kemudian penguatan kapasitasnya yang juga harus didorong. Jadi itu kita bicara. Kemudian akhirnya apa? Partisipasi mereka rendah. Partisipasi mereka rendah, akses, partisipasi, kontrol. Akhirnya mereka nggak punya kontrol gitu. Anggarannya itu nggak bisa dikontrol. Dan kemudian mereka nggak bisa maksimal mengambil manfaat. Akhirnya mungkin anggaran yang dari desa itu banyak diperuntukkan misalnya untuk pembangunan fisik yang sebenarnya mungkin nggak terlalu bermanfaat, bukan yang akan menjadi solusi dari masalah yang ada di desa itu. Misalnya masalahnya soal kemiskinan gitu, tapi membangunnya tugu, megah, tanpa kemudian ada konteks ini untuk apa gitu, untuk wisata, untuk apa. Nah itu kan jadi simbol-simbol itu yang kayaknya lebih menjadi prioritas. Nah, kita mengharapkan bahwa perempuan dalam hari ini sebagai kelompok rentan, plus di dalam perempuan sendiri ya misalnya sama-sama perempuan antara yang tadi itu saya bilang prasejahtera dengan yang sejahtera kan juga sudah berbeda aksesnya. Iya. Nah, itu juga yang kemudian kelompok rentannya perempuan itu kemudian kita fasilitasi gitu. Oke, jadi memang dicarikan jalan keluar yang lebih pas ya. Iya. Bukan kita lapar terus sisiran, itu nggak masuk sebenarnya. Iya, sekali lagi kita bicara konteksnya Iya, gitu kan, iya. benar gitu. Kita selama ini kan selalu pembangunan itu sifatnya top down gitu. Nah, melalui Desa Prima salah satunya kami selalu mengupayakan ini bertemu antara top down dengan bottom up gitu. Karena di dalam sistem penganggaran kita juga cukup sulit kalau harus bottom up murni gitu. Artinya usulannya dari masyarakat murni itu agak susah karena ada mekanisme juga kebijakan dari pusat, kebijakan dari kepala daerah dan lain sebagainya yang harus diakomodasi. Tetapi bagaimana kemudian suara-suara dari bawah itu juga terakomodasi. Nah, melalui program pemberdayaan Desa Prima itu salah satu upaya kami lakukan supaya bertemu ini. Jadi kami tidak mengikat model-model yang mereka akan kembangkan di kelompok itu seperti apa. Bagaimana kemudian mereka mengelola keuangannya itu seperti apa, mau dipakai usahanya seperti apa. Tetapi kami akan mendampingi. Oke. Bukan diawasi. Mendampingi mereka dalam penggunaannya gitu sehingga kita harapkan itu memang memberikan manfaat untuk mereka. Karena uang itu kan hibah misalnya nggak akan kembali kepada negara gitu. Itu akan dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Jadi ada ruang bagi kelompok untuk mereka memiliki peran yang lebih di dalam upaya pemberdayaan itu gitu. Karena tiap Desa Prima makanya titik tekannya juga beda-beda pengembangan produknya mereka. Ada yang potensinya tentang kereta ketela gitu. Ya mereka produksinya mokaf, kue kek yang ketela gitu. Iya. Kemudian yang di daerah Samigalo sana gitu banyak pohon kelapa ya, nata de coco gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi tergantung juga potensi masing-masing, kita tidak bisa mendirect. Bahkan pelatihan kami pun sekarang itu kami jarang sekali pelatihan yang sifatnya satu tema gitu. Misalnya kabeh diajari gawe cake gitu.
dari sifon gitu semuanya gitu. Nggak gitu. Jadi upaya yang kami lakukan pembinaannya ya sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan misalnya di daerah seperti Sleman yang katakanlah pelatihannya sudah difasilitasi oleh kabupaten, kami masuk kepada pelatihan yang sifatnya soft skill gitu. Jadi kayak public speaking gitu. Karena ya itu tadi sekali lagi ibu-ibu itu kalau di rumah itu bicaranya banyak banget, itu kosakatanya ribuan. Begitu disuruh masuk ke musyawarah desa gitu langsung anteng diem gitu. Jadi introvert gitu. Waduh, introvert. Iya, jadi itu salah satu cara yang kami lakukan untuk mengupayakan ibu-ibu itu punya kepercayaan diri, karena sebetulnya mereka skillnya punya, kemudian kemampuannya juga punya, tapi kepercayaan dirinya yang belum, kemampuan ketidakpercayaan dirinya yang akhirnya berujung pada mereka sulit untuk mengutarakan yang menjadi apa kebutuhan spesifik yang dimiliki oleh perempuan itu, dan juga oleh anak-anak biasanya, karena perempuan tidak hanya menyuarakan untuk dirinya, dia akan menyuarakan untuk anak-anak gitu Mbak Brita. Baik. Dan kabar terbaru, gosip yang saya dengar gitu kan ya, ini ada kerjasama baru lagi yang terjalin dari salah satu kelompok rentan juga ini ya di tahun ini. Ini Dinas Koperasi ini bekerja bareng teman-teman transpuan yang kali ini kita diwakili sama Kak Arum ya. Nah ini awal mulanya nih Mbak Fitri, Kak Arum, ini ceritanya gimana sih? Iya, jadi awalnya kita itu membuat sebuah pameran atau bazar acara memang untuk teman-teman transpuan yang mempunyai usaha kecil gitu. Jadi kita buat semacam pameran itu di PKBI. Kemudian kita mengundang dinas koperasi, kemudian mengundang teman-teman jaringan supaya mereka bisa tahu bahwa teman-teman transpuan itu juga punya usaha seperti itu. Nah waktu itu ketemulah saya dengan Mbak Fitri gitu. Akhirnya kita tukeran nomor HP, kemudian kita tektokan terus nih. Waktu itu saya bilang, Mbak bisa nggak memfasilitasi teman-teman transpuan untuk pertemuan wirausaha teman-teman. Kemudian kita berlanjut, kemudian sampai kita difasilitasi oleh dinas koperasi gitu. Nah akhirnya waktu itu Mbak Fitri juga kemudian melakukan sosialisasi si bakul ya Mbak ya di teman-teman transpuan. Nah dari situ mulailah terjalin hubungan yang baik gitu. Karena kan kita memang di Kebaya itu sekarang itu programnya adalah ketahanan pangan. Selama pandemi Covid saat ini kita mempunyai program ketahanan pangan, salah satunya adalah menggerakkan atau menghidupkan kembali UKM di teman-teman transpuan seperti itu gitu. Dan untuk lebih memantapkan lagi, kami kemarin bareng-bareng melakukan audiensi di dinas koperasi seperti itu, dan kita disambut dengan baik, dan ternyata kita banyak sekali mendapatkan kesempatan-kesempatan yang memang diberikan oleh dinas koperasi seperti itu gitu. Dan sampai sekarang kita masih tetap terutama saya itu selalu minta bantuan Mbak Fitri untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan UMKM di teman-teman transpuan. Dan audiensi itu kemudian menghasilkan, karena kita itu banyak teman-teman yang punya usaha, kita akan membuat koperasi pemasaran dan koperasi simpan pinjam seperti itu. Jadi di Jogja ini ada 3 pilar besar organisasi yang menaungi teman-teman transpuan. Itu ada Kebaya, Keluarga Besar Waria Yogyakarta, itu memang fokus di akses kesehatan, kemudian juga ada di advokasi juga, kemudian di UKM juga, kemudian ada Pondok Pesantren Wari Al-Fatah. Ya, itu juga selain di agama, mereka juga ada di advokasi, kemudian ada di UKM juga. Jadi kita berkolaborasi gitu. Karena teman-teman yang dinaungin oleh 3 organisasi ini sama gitu. Jadi di Jogja ini ada sekitar 300-an teman-teman transpuan, ada sekitar 100 yang mempunyai usaha seperti itu. Dan masih ada satu lagi IWAYO, Ikatan Waria Yogyakarta, itu ada di olahraga, kemudian juga ada di advokasi juga, ada di UKM juga. Jadi kita 3 organisasi ini memang bekerja sama gitu. Harus bahu-membahu. Kalau yang satu ini ada pelatihan manajemen keuangan misalnya, nanti yang satu packaging seperti itu gitu. Dan kita memang baru minta bantuan dinas koperasi untuk memasukkan kita ke dalam pelatihan-pelatihan yang mereka
lakukan seperti itu. Oke, Gitu. dengan dasar keinginan dari teman-teman yang diwakili sama Kak Arum ini, terus datang ke Mbak Fitri, kita tuh punya kondisi seperti ini, kita pengen dibantu. Nah, ini kira-kira langsung ada gambaran seperti apa sih untuk kedepannya teman-teman Transpuan ini juga bisa berkembang, apalagi untuk berusaha gitu. Iya Kak, sebenarnya kalau di kami di Azas, di mana di Sibakul sendiri kan kita mengedepankan asas inklusif ya kayak gitu. Jadi semua pelaku usaha, ayo kita bisa saling sinergi seperti itu. Kami akan dampingin mereka-mereka yang memang Mbak saya mau terbang, ayo kita dampingin terbang. Mbak saya baru bisa lari, ayo kita dampingin lari. Mbak ternyata saya baru bisa jalan gitu kan, boleh nggak apa-apa, ayo kita damping. Tapi kalau sudah dodok gitu ya, ya nun sewu gitu ya. Teman-teman lain yang pengen maju itu banyak sekali kayak gitu. Jadi kita utamakan dulu mereka yang memang benar-benar pengen maju usahanya dengan segala fasilitas yang ada di Dinas Koperasi UKM DIY seperti itu. Dan teman-teman Transpuan juga bisa mengakses gitu kan. Apa yang ada di Sibakul, baik itu berupa fasilitas pelatihannya. Di Sibakul juga ada konsultasi via online, seperti itu bisa. Kemudian mereka juga bisa mengikuti kurasi produk, baik itu untuk mendapatkan free ongkir maupun ke bandara. Barang-barangnya ditaruh di bandara. Nah, dalam proses kurasi itu sendiri kan tidak hanya kurasi Kak, kayak gitu. Karena dalam proses kurasi itu juga ada edukasi yang kami berikan di sana. Enggak sedikit yang mereka itu yang penting kurasi secara online, upload foto produk kayak gitu. Iya. Pengalaman pribadi saya dalam mengkurasi produk-produk teman-teman pelaku usaha itu juga agak-agak gemes-gemes gimana gitu. Waduh, gemesnya ini konteksnya seperti apa nih? Iya, kayak gitu. Ada ini yang pengalaman kita saat mengkurasi itu foto produk gitu ya, mereka tidak melihat packagingnya, yang penting iki produkku langsung difoto jebret seperti itu. Kemudian diupload. Padahal kalau sudah masuk di Sibakul itu kan masuk di dashboard dan seluruh orang Indonesia bisa lihat, bahkan luar negeri pun bisa lihat seperti itu kan. Nah, edukasi kami berikan di situ. Kemudian misalkan juga mereka tidak melihat latar belakang lingkungan sekitar untuk foto produk itu sendiri. Fotonya produknya udah bagus gitu kan, ternyata latar belakangnya misalkan Nun Sewu Selokan seperti itu. Kemudian foto produk tampak dari atas gitu ya Kak ya, tampak dari atas Nun Sewu ini kaki atau pahanya terlihat seperti itu. Nah, itu kan harus kita edukasi. Mbak, saya ini peternak mau jualan daging ayam segar, boleh? Ayam di kandang Kak difoto kayak gitu. Itu kan yang harus kita berikan pendampingan edukasi seperti itu. Dan kami berharap memang lewat sebuah komunitas gitu ya, karena keterbatasan di kami juga kayak gitu untuk memberikan edukasi. Jadi kita memberikan edukasi kepada komunitas, nanti komunitas inilah yang akan meneruskan ke anggota-anggotanya. Begitu juga dengan teman-teman di Transpuan saat pameran gitu ya, kita lihat nih produknya kayak gitu, oh ini udah lumayan bagus, oh ini masih perlu di-up seperti itu. Dan kita juga akan memberikan semacam pendampingan gitu supaya mereka dalam berproduksi itu ajak seperti itu. Karena nanti kan akses yang mereka dapatkan selain kurasi produk untuk free ongkir juga ke bandara seperti itu. Nah, kalau di bandara kan sudah mulai nih dari segi legalitasnya harus sudah terpenuhi seperti itu. Kemudian bagaimana packagingnya seperti itu. Kemudian kontinuitas dari produksinya itu sendiri. Nah, ini harus kita kawal kayak gitu. Dan kita nggak bisa sendirian. Kita berbarengan dengan pengurusnya juga yang istilahnya mereka punya semangat untuk tidak hanya memajukan usahanya sendiri, tapi memajukan usaha untuk kelompoknya seperti itu Kak. Oke. Dan kerjasama ini sendiri terjalin itu dari bulan apa nih? Bulan apa ya kemarin ya? Kayaknya awal tahun ya. Agustus ya. Agustus ya. Kayaknya Agustus karena kita pas waktu itu ada lomba untuk 17-an. teman-teman. Ya. Oke, siap. Dari Agustus sampai sekarang, ini dari Mbak Fitri sendiri, mulai melihat potensi apa saja sih yang kira-kira nanti ini ke depan nih oke banget nih, ini bisa di-boost lagi nih. Nah, dari yang sudah terjalin ini apa aja? Iya, jadi sempat kita ngelihat produk-produknya di sana, salah satunya nih Kak Arum nih. Kayak gini ya. Ini Apa produknya nih? ini yang dipakai ini ada produknya Ecoprint sendiri. Ya, ini produk iya. saya sendiri EcoPrint. Kayak gitu. Sudah bisa dipakai kayak gini kan.
kita push nih, ayo Kak Arum bikin, karena nggak cuman ekoprint, beliau bisa bikin ada sibori, kemudian Ya, perpaduan betul. dengan batik ya. Iya, Kayak gitu. batik Sibori, batik ekoprint. Jadi belajar banyak gitu. Oke, itu Kak Rum sendiri semuanya atau ada Iya, tim ya? saya sama adik saya sebenarnya. Oke. Jadi 2 orang. Ketika adik saya sibuk, nanti saya yang bikin gitu. Lah kalau sibuk semua? Kalau sibuk semua ya sama juga tidur ya. Nggak kerja apa-apa. Oke. Dengan usaha yang begitu luar biasa nih ya, Kak Rum, untuk teman-teman yang ada di Kebaya, Ibayu atau teman-teman Transpuan sendiri sampai sejauh ini ya, kalau misalnya boleh sedikit sharing dengan Kanca Muda di rumah, gambaran besarnya untuk dinamika mereka berusaha, berkehidupan sehari-harinya itu seperti apa sih? Iya, tentu saja bermacam-macam ya, Kak. Jadi di sini tuh banyak sekali teman-teman Transpuan yang pendatang juga gitu. Oh, Jadi banyak oke. yang kos, tetapi banyak juga yang kemudian pindah ke Jogja. Itu kemudian tarik data untuk jadi warga Jogja seperti itu. Nah, teman-teman Transpuan ini selama masa pandemi terutama itu kita coba untuk memberikan sebuah dorongan gitu ya untuk dan menyemangati mereka untuk tetap melakukan usaha mereka masing-masing gitu. Kita tahu di pandemi saya sendiri juga mengalami gitu ya bahwa pandemi ini susah banget untuk berjualan, tetapi kita tidak boleh patah semangat gitu. Ketika pandemi tidak bisa berjualan secara offline, akhirnya kita pindah ke online gitu ya, pindah ke online dan saya pun juga pindah ke online gitu. Nah, teman-teman di Jogja itu terkadang gini, ketika dia punya usaha A misalnya nggak laku kemudian pindah B gitu. B Oke, nggak laku iya, kemudian iya. pindah C gitu. Dan itu mungkin terjadi tidak hanya di teman-teman Transpuan ya. Ya, dimanapun ya pelaku usaha, apalagi Bahkan pandemi ketika kemarin. ngomongin masalah bantuan ya, bantuan juga gitu. Dikasih barang nanti udah nggak punya uang dijual barangnya seperti itu gitu. Dan ya itu dinamika di teman-teman Transpuan gitu. Tetapi sekarang kita dorong bahwa silahkan ketika kamu mempunyai sebuah usaha yang lain, tapi kalau bisa jangan meninggalkan usaha yang awal gitu. Jadi usaha awal yang sudah dikenal itu jangan ditinggal gitu. Tapi tetap diolah, tetap dikerjakan. Tetapi kalau mau pakai yang usaha yang lain juga nggak apa-apa gitu. Nah itu yang kemudian kita berikan ke teman-teman, support ke teman-teman. Dan banyak sekali sekarang kita melakukan pelatihan-pelatihan misalnya seperti pelatihan make up gitu, pelatihan pijit atau massage seperti itu, tradisional seperti itu. Harapannya di Jogja ini kan tidak hanya teman-teman Transpuan yang muda, tetapi juga ada yang lansia. Nah, mereka yang sudah tidak produktif bisa melakukan misalnya praktek pijit di rumah seperti itu. Kemudian kita juga belajar menanam di rumah, home farming seperti itu gitu. Jadi ketika mereka ada di shelter Waria Crisis Center yang memang untuk teman-teman Transpuan yang sudah lanjut usia, mereka tetap bisa melakukan aktivitas menanam sayuran, menanam tanaman hias yang nantinya ketika ada pameran atau kita berjualan barang-barang itu bisa dijual seperti itu. Nah, di Jogja ini juga banyak teman-teman waria yang masih ngamen seperti itu. Nah, dari ngamen ini kita coba kasih pelatihan misalnya make up gitu, pelatihan make up. Nah, di pelatihan make up ini harapannya ketika mendapatkan job rias gitu, kita bisa bawa tim ini gitu dan mereka tidak ngamen lagi seperti itu. Itu harapan besar kita sebenarnya. Tetapi memang kita tidak bisa memaksa mereka ya, gitu. Tidak bisa memaksa mereka. Kamu jangan ngamen gitu. Kita nggak bisa karena kita juga belum bisa ngasih kerjaan ke mereka seperti itu gitu. Jadi yang sekarang kita lakukan adalah mensupport dan mendorong teman-teman untuk melakukan untuk meningkatkan penghasilan mereka ya. Kita banyak belajar untuk lebih banyak produksi di UKM-UKM mereka gitu. Dan kita juga mendampingi sih, kita mendampingi. Kemudian kita tanya, kita awalnya sih melakukan asesmen ya, melakukan asesmen kepada beberapa teman-teman Transpuan ya. Kebetulan saya yang menjadi PJ-nya gitu, penanggung jawabnya untuk melakukan asesmen wirausaha teman-teman di Jogja itu ada 3 gelombang. Jadi kita undang 40 orang dulu, kemudian yang kedua 40 orang dulu, ketiga 40 orang dulu. Nah, dari hasil itu kita lihat mana yang memang mereka itu benar-benar fokus gitu terhadap usahanya gitu. Dan ketika mereka sudah terpilih atau memang niat untuk ikut ke kita gitu, ikut didampingi gitu, akhirnya kita tanya lagi,
kebutuhan dari kalian itu apa gitu. Misalnya ya saya memang belum bisa memasarkan misalnya seperti itu, atau misalnya saya belum bisa foto produk yang bagus itu seperti apa gitu. Nah, kedepannya kita akan melakukan itu dengan bekerja sama dengan Dinas Koperasi tentu saja gitu. Jadi itu akan kita lakukan. Jadi asesmen itu memang mengacu untuk peningkatan kapasitas atau pemberdayaan untuk teman-teman transpon yang mempunyai usaha seperti itu, gitu Mbak. Oke, ini ada cerita yang cukup menarik ya tadi ya. Kayak misalnya udah mulai agak stuck, wah ganti lagi. Betul. Nah, dengan kondisi yang seperti itu ini Mbak Fitri, pasti kan juga ada beberapa kasus lain yang mungkin hampir serupa. Nah, sebenarnya yang diperlukan seorang pelaku usaha gitu ya, ketika dia udah mulai stuck, terus akhirnya pengen kayak berpindah, wis aku wis kesel. Kita ganti wae nak gitu kan. Nah, itu sebenarnya ketika seseorang itu menghadapi kondisi seperti itu, apa hal pertama yang harus dia lakukan supaya akhirnya dia bisa konsisten, ataupun nantinya ketika dia harus berganti usaha, dia nggak kayak gitu lagi gitu loh. Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya untuk pelaku usaha ini memang mindsetnya ya kita istilahnya kita ingatkan terus, karena mindset usahanya itu kita kencengin gitu kan. Bagaimana supaya mereka bisa menjadi seorang wirausaha yang tangguh gitu ya. Enggak sekarang lagi tren es kepal, ikutan es kepal semua seperti itu. Terus kemudian Musiman ada ya, Mbak. musiman betul. Nah, itu kita kuatkan di mindset mereka dulu. Seperti itu, bahwa dalam sebuah usaha memang mereka harus tahu industrinya seperti apa. Dalam sebuah usaha mereka harus bisa pegang minimal misalkan 2 minggu kamu harus paham nih tentang usaha ini sendiri. Misalnya pembuatan nasi goreng. Nasi goreng itu tidak hanya bahwa kita nyiapin sebuah nasi kemudian bumbu-bumbunya, tidak, tapi lebih dalam lagi. Misalkan bagaimana cara memanage supaya bahan baku yang ada ini bisa menghasilkan dengan optimal. Bagaimana penanganan produknya. Kemudian tips and tricks seperti apa sih supaya mereka bisa melakukan pemasaran yang itu memang bisa menghasilkan peningkatan skill up usahanya, seperti itu. Jadi memang untuk para pelaku usaha ini mereka harus paham tentang industri yang mereka senangi, kayak gitu. Jadi mereka melakukannya dengan enjoy, tidak ada keterpaksaan. Nah, kalau misalkan mereka kemudian stuck kayak gitu, coba kita berikan fasilitasi untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti itu, yang itu bisa menunjang usaha mereka. Misalkan saja, Mbak, aku udah di sini stuck. Kita gali dulu stucknya di mana, seperti itu. Cara pemasarannya Anda seperti apa? Kayak gitu. Atau stucknya sebenarnya kehabisan modal. Nah, kehabisan modal ini kenapa? Oh, ternyata banyak pengeluaran pribadi yang dimasukkan atau diambilkan dari usaha, sehingga kita benahi dulu pembukuannya. Jadi banyak hal di situ Kak yang memang harus kita gali dulu sebelum kita memberikan sebuah treatment kayak gitu. Tadi sudah disebutkan ada self assessment kayak gitu. Nah, itu kita yang kuatkan dari para pelaku usaha ini, sehingga kita benar-benar mendapatkan data yang konkret. Seperti itu. Kalau misalkan masalah pemasaran, kita banyak sekali Kak kayak gitu untuk mereka masuk ke pemasaran yang ada. Salah satunya dengan MB seperti itu kan ya, bela beli produk UKM. Itu mereka tinggal bagaimana legalitas usahanya dikuatkan, dipenuhi semuanya, kemudian mereka mendaftar. Nanti kalau misalkan ada kegiatan dari berbagai dinas, mereka bisa sebagai penyelenggara atau mensupport kegiatan tersebut, seperti itu. Kemudian misalkan ada lagi untuk, biasanya sih mereka itu stucknya di pemasaran gitu kan ya. Nah itu pemasarannya sudah banyak sekali yang bisa kita fasilitasi. Kita kerjasama bahkan dengan DJKN seperti itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Mereka juga punya program untuk lelang sukarela produk UKM. Jadi untuk pemasaran ini sebenarnya banyak jalan, asalkan mereka memang mau survive dulu, seperti itu. Jadi nggak bisa kalau misalkan ini sekarang ganti lagi, nanti nggak akan jalan kayak gitu ya. Pengalaman di kami itu pelaku usaha itu pelatihan ini ikut kayak gitu ya, karena memang kita banyak sekali pelatihan yang disediakan oleh Dinas Koperasi UKM DIY. Kadang kita bingung juga Kak kayak gitu ya. Si ibu A atau si bapak A ikut pelatihan ini, besoknya lagi ikut pelatihan ini. Beda lagi pelatihannya. Beda lagi. Ikut lagi. Kita mikir, ibu kapan produksinya gitu kan. Pelatihan terus. Usahanya apa sih? Oh, ternyata usahanya usaha pelatihan kayak gitu.
Jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Nah, mereka-mereka ini memang kita ukur dulu gitu kan ya, sampai sejauh mana. Dan mereka harus bisa menempatkan diri untuk produknya ini memenuhi kebutuhan customernya tidak. Itu harus kita gali juga. Jadi produk-produk mereka ini bisa jadi sebenarnya salah sasaran misalnya kayak gitu. Misalnya orang dengan kebutuhan saya maunya diet nih kayak gitu ya. Disodorin nasi putih kayak gitu. Nggak akan mau. Ya kita geser sedikit sudut pandang kita, cari sasaran mereka customer yang memang membutuhkan produk yang kita miliki seperti itu. Misalkan terus terang aja kita ada juga usaha ya Bu ya, kayak gitu, usaha makanan yang itu bukan makanan primer. Saya punya usaha misalnya usaha pizza kayak gitu, itu kan makanan sekunder. Bagi mereka yang belum pas, misalnya masih makan untuk yang sehari-hari aja susah Mbak. Nah itu kita alihkan seperti itu. Jadi bagaimana mereka bisa melihat pangsa pasarnya. Jadi banyak hal sebelum mereka stuck itu kita gali dulu sebenarnya seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya aku pengen tanya sama Kak Arum sama Mbak Fitri juga, mungkin ini kayaknya juga pelaku usaha nih Mbak Rofi. Iya betul. Saya curiga nih. Sambil belajar ini, sambil menyerap ilmu ini. Oke, kan ada ya situasi di mana orang tuh kayak akan memulai usaha. Nah biasanya kita tuh kayak semacam dibenturkan ke situasi idealisme dan juga realita. Aku tuh pengennya jualan ini aku tuh seneng bikin ini, aku pengen jualan ini. Tapi ketika kita harus melihat pasar, ternyata itu adalah produk yang mungkin kurang laku. Nah dengan kondisi seperti itu ketika seseorang ini mau memulai usaha, itu baiknya gimana nih? Monggo dari Karum dulu deh. Iya, kebetulan saya orangnya ubet. Ya. Kebetulan saya orangnya ubet. Jadi ketika saya memulai usaha Shibori waktu itu awalnya memulai Shibori itu saya pikir kalau untuk kain aja itu nanti pasti menyasarnya hanya ke ibu-ibu gitu. Atau ke bapak-bapak misalnya buat seragam kantor seperti itu. Tetapi bagaimana caranya supaya itu bisa menyasar ke semuanya. Akhirnya saya bikin kaos Shibori dari ukuran anak-anak sampai lansia seperti itu. Nah, ketika berpikir bahwa kalau saya nanti jualan ini kemudian tidak laku gimana gitu. Nah, itu pasti nggak akan saya lakukan gitu. Saya kadang ketika ada titik jenuh gitu ya, ada kejenuhan, aduh saya bikin ini terus jenuh, mungkin saya masih punya langganan gitu ya, langganan untuk beli kaos ataupun kain gitu. Bagaimana dengan sekitar kita gitu. Saya punya kesempatan untuk berjualan yang lain misalnya seperti itu. Akhirnya saya berpikir, oh kenapa enggak tak coba jualan parfum misalnya. Parfum isi ulang gitu. Walaupun isi ulang tetapi kita punya kualitas yang bagus gitu. Coba bikin itu Mbak, coba bikin itu kemudian saya berpikir bahwa setiap hari orang itu juga butuh parfum dan ketika mereka habis pasti mereka akan pesan lagi ketika kita punya kualitas bagus seperti itu. Jadi akhirnya tidak berpindah usaha tetapi menambah usaha seperti itu. Jadi dari Shibori kemudian saya juga punya atau jualan parfum kecil-kecilan misalnya seperti itu. Nah, ketika saya ini adalah transpon yang notabene memang sudah mendapatkan stigma bahwa oh waria itu kerjanya hanya bisanya salon, kerjanya hanya bisanya ngamen seperti itu. Nah, dari situ kita bisa membuktikan bahwa oh ya saya memang waria yang terstigma hanya kerja di salon. Saya buka salon memang gitu, buka salon kemudian merambah ke rias pengantin seperti itu. Nah, dari situ kita bisa banyak belajar bahwa ketika kita berpikir atau terbentur dengan hal-hal yang ketika kita salah pangsa pasar gitu, kita berpikir seperti itu kemudian kita lebih bisa banyak belajar karena kita punya banyak usaha yang kita jual seperti itu. Jadi sebelum itu terjadi ini nggak laku di itu, nggak usah lah gitu. Kadang-kadang seperti itu gitu. Atau ketika saya melihat beberapa teman-teman yang kemudian beralih usaha itu juga kemudian bisa menjadikan pembelajaran buat saya sendiri. Ketika dia melakukan jualan, misalnya jualan jus gitu, kemudian dia berpindah karena
jus itu tidak laku karena di musim hujan seperti itu misalnya. Nah itu kemudian menjadi pembelajaran saya sendiri karena saya juga mendampingi mereka gitu ya, mendampingi teman-teman gitu. Jadi sebelum itu terjadi saya banyak sekali belajar dari pengalaman-pengalaman di lapangan yang saya temui seperti itu gitu Mbak. Oke, Mbak Rofi, Mbak Fitri, ada yang bisa ditambahkan mungkin tips and trick ketika menghadapi kondisi seperti itu tadi? Ya, sebetulnya kalau pelaku usaha juga enggak sih. Cuma saya pernah punya usaha kecil-kecilan gitu. Tapi kelemahannya satu gitu. Karena kita kadang merasa bahwa kita bisa melakukan semuanya sendiri. Kita lupa bahwa tiap orang itu punya kelebihan dan juga kekurangannya gitu. Jadi ada orang yang bisa berproduksi gitu. Saya mungkin bisa membuat cake, kue gitu. Tapi kemampuan pemasaran saya relatif standar atau bahkan ini. Maka itu dibutuhkan kolaborasi gitu, jaringan. Salah satu kuncinya menurut saya kalau kita bicara soal produk adalah bagaimana membangun jaringan yang tidak kita miliki kemampuannya di situ gitu. Termasuk misalnya kami dalam mendampingi Desa Prima itu tidak, ketika memang ada anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi ya tidak dipaksa untuk memproduksi gitu. Tetapi kemudian dia bisa mengambil peran untuk bagian pemasaran. Nah, karena ya itu tadi kita kalau misalnya dipaksa untuk membuat produk gitu, belum tentu saya bisa memasarkan juga sekaligus kecuali seperti Arum yang orangnya ubet gitu, kabeh iso diiyai gitu ya. Nah, tapi sekali lagi set. Nah, kadang-kadang set ngene tetep dodok gitu kan. Ya itu kegemasannya Mbak Fitri saya alami juga gitu. Kalau yang ini kan udah ditinggal nih yang dodok nih. Yang tadi diajak terbang, diajak lari, diajak jalan, yang dodok ditinggal sama dia. Nggak bisa gitu, kelompok rentan tuh dodok gitu. Jadi kami tuh mendorongnya benar-benar. Nah, salah satunya itu tadi kami memberikan pemahaman kepada mereka bahwa kalau misalnya memang kamu tidak punya semua kemampuan yang dibutuhkan, ya paling tidak kamu bisa membangun jaringan, berteman gitu. Jadi kamu yang memproduksi gitu, temanmu kemudian yang membantu menjualkan, reseller dan lain sebagainya. Itu kan salah satu yang saya kira supaya menjadi istilahnya apa, tips and trick atau apapun yang misalnya katakanlah ketika kita stuck di satu putus asa gitu, kok ini nggak maju-maju sih, kok ini nggak ini sih, saya kira itu bagian dari membangun jaringan dan juga membuka wawasan gitu. Semakin kita kenal banyak orang, semakin kita ketemu dengan banyak orang, wawasan kita akan terbuka, kreativitas kita akan terasah gitu, dan ide-ide baru itu akan dengan apa istilahnya, tanpa kita sadari itu bermunculan. Saya yakin Arum punya banyak satset tadi dan lain sebagainya, itu karena saking banyaknya jaringan yang dia miliki gitu. Dia bisa kemana-mana gitu, bertemu dengan banyak orang gitu, mengambil inspirasi dari orang-orang itu, dan itu kemudian menumbuhkan ide-ide dan memunculkan kreativitas. Dan itu yang sangat dibutuhkan untuk pelaku usaha saya kira. Oke. Ada yang mau ditambahkan nih Mbak Fitri? Iya, jadi benar sekali tadi disampaikan Mbak Rofi ya. Jaringan itu penting. Salah satunya di kelompok Transpuan sudah mulai untuk membentuk sebuah koperasi pemasaran. Nah, di situ kan sebenarnya bagaimana caranya supaya yang produksi ini ya sudah produksi kayak gitu. Mereka fokus untuk penguatan kapasitas atau mutu dari produknya. Nanti yang memasarkan nanti dari koperasinya seperti itu. Jadi sebenarnya kelemahan dari para pelaku usaha itu sendiri memang mereka hangabeyi gitu ya. Kalau ditanya Ibu jabatannya apa gitu ya. Oh, saya direktur, owner gitu ya, direktur keuangan. Kemudian tapi saya juga direktur pemasaran kayak gitu. Saya juga direktur perbelanjaan, logistik kayak gitu. Sampai yang cuci piring juga saya Mbak kayak gitu kan, berarti kan semuanya dikerjakan sendiri. Nah itu kita kayaknya harus berbagi deh kayak gitu ya. Mulai berbagi dengan teman-teman atau sekelilingnya kayak gitu, pemberdayaan mereka juga. Siapa yang bisa memasarkan, monggo silakan pasarkan produk yang kita miliki seperti itu. Kemudian siapa yang bisa memanage keuangannya seperti itu, mulai dilakukan pencatatan. Nah untuk strategi-strateginya itu sendiri sebenarnya tergantung tadi juga, kalau kita banyak berinteraksi dengan orang, dengan komunitas, akan ada muncul ide-ide. Dalam pembuatan misalnya pemasaran produk pizza saya kayak gitu, saya tidak hanya jualan
produknya seperti itu. Tapi saya mulai melihat nih menyasar kayak gitu kan. Nanti teman-teman UKM pelaku itu bisa karena mereka yang tahu loh sebenarnya produknya. Produk mereka itu sendiri seperti apa dan bagaimana sebenarnya itu sudah sebenarnya ada di depan mata mereka solusinya. Biasanya saya kalau misalkan jualan produk itu ya agak-agak capek kayak gitu kan. Kemudian saya kembangkan untuk bermitra. Siapa yang pengen punya usaha silahkan bisa pakai. Kita punya tagline misalnya kayak gitu 1 jam bisa usaha kuliner pizza. Kemudian untuk pemasarannya juga menyasar komunitas, ke kampus. Kita tembak nih mata kuliah mereka, mata kuliah kewirausahaan, product knowledge seperti itu. Ke SD mungkin emek-emek gitu ya, motorik kasar, motorik halus. Tapi kalau untuk yang mahasiswa sudah tidak bisa lagi seperti itu. Kita tembak untuk mata kuliahnya apa, product knowledge, how to sell. Aslinya sih produknya sama kayak gitu. Nah ini bisa sebenarnya yang coba saya terapkan juga dalam melakukan pendampingan ke para pelaku usaha. Kita gali sebenarnya mereka itu paham nggak tentang produk mereka sendiri kayak gitu. Kemudian bagaimana cara mencari solusi dari permasalahan mereka itu sebenarnya lebih ke arah dari mereka sendiri sih kayak gitu. Kami hanya membuka semacam kayak blind spotnya mereka untuk sedikit lebih terang. Tapi untuk nextnya step selanjutnya adalah dari mereka sendiri seperti itu. Dan memang kalau di kantor Dinas Koperasi UKM DIY kalau dari Dinas Koperasi UKM DIY sendiri sebenarnya memang sudah banyak memberikan fasilitas kayak gitu. Dari mereka, kalau di kami ada kurikulumnya masing-masing kayak gitu. Kelas 1 itu seperti apa, kelas 2 itu seperti apa, kelas 3 seperti apa. Kelas 1 misalkan tentang aspek produksi akan berbeda kurikulumnya dengan aspek produksi untuk kelas 2 ataupun kelas 3. Begitu juga dengan kelembagaannya. Jadi sebenarnya mari teman-teman pelaku usaha ini untuk memanfaatkan betul fasilitas yang ada di Sibakul kayak gitu. Karena mereka nanti akan diarahkan untuk berjejaring, bisa masuk ke toko modern itu bagaimana. Kita panggilkan sendiri. Jadi Kanca Muda ya, kita kedatangan tamu ya kali ini. Ada Mas Kucing. Ya, ini udah ada ide usaha kayaknya. Jadi ikutan nimbrung di sini. Iya. Pengen ngobrol juga kayaknya. Ada meow. Nah. Ya kayak gitu. Iya, jadi dari Sibakul sendiri tidak hanya sekedar in class gitu ya, tapi juga kita datangkan para praktisinya, kemudian mereka yang berkepentingan di situ, misalkan kita berjalan dengan toko modern, kita panggil mereka, bahkan banyak para pelaku usaha yang memang sudah besar, itu mereka udah semangatnya adalah berbagi seperti itu. Kami siapkan kelas tersendiri di sana, misalnya ada KBSP, kelas bisnis Selasa pagi gitu ya, atau kelas berbagi Selasa pagi kayak gitu. Itu mereka akan berbagi pengalaman mereka, tips and triknya seperti apa, yang itu bisa langsung terjadi kayak gitu, interaksi antara pelaku usaha yang masih so-so gitu ya, dengan mereka yang sudah mulai bagus lah seperti itu, sehingga kita memang menjembatani, memfasilitasi supaya mereka itu saling berjejaring, karena memang sekarang eranya kolaborasi, sehingga ya banyak kayak gitu kita hadirkan yang expert, yang kompeten di bidangnya masing-masing untuk mendukung para pelaku usaha yang menjadi mitra binaan Sibakul. Oke, baik-baik. Sangat menarik ya, apalagi dengan kerjasama yang terjalin baru-baru ini dengan teman-teman dari Transpuan sendiri, kemudian ada sinergi dengan DP3AP2. Nah, ini kalau dari Mbak Rofi, Mbak Fitri, mungkin dari Mbak Fitri, untuk pendampingan itu bentuknya seperti apa untuk bisa mensupport teman-teman Transpuan. Nah, kalau untuk mungkin dari teman-teman dari DP3AP2 sendiri, kedepannya ini bentuk supportnya juga akan seperti apa untuk progres dari teman-teman Transpuan sampai akhirnya mereka pun bisa berusaha secara mandiri nantinya. Ya. Jadi kalau di kami sudah dimulai dengan kegiatan pendataan kayak gitu, mereka daftar di Sibakul, kemudian akan terlihat sebenarnya di sana usahanya itu seperti apa, kayak gitu. Dan ini bisa kita jadikan sebagai acuan kayak gitu untuk pendampingan kepada mereka. Misalkan mereka mendaftarkan dirinya dan usahanya di Sibakul. Kemudian di sana ada aspek kayak gitu ya, aspek kelembagaan misalnya seperti itu. Oh, mereka belum punya NIB.
oh ternyata mereka untuk kegiatan produksinya belum punya PRT. Nah kan kami fasilitasi untuk misalkan penerbitan NIB-nya, karena sebenarnya itu mudah ya kayak gitu. Tapi bagi yang mereka yang belum paham ya mumetenan seperti itu. Kok nggak bisa-bisa sih Mbak ngekliknya seperti itu. Iya kayak gitu. Jadi kita dampingi mereka sampai NIB itu terbit seperti itu. Kemudian dari NIB pintu masuknya mereka mau apa lagi nih? Kita lihat produknya. Oh, kalau misalkan produknya itu masa kadaluarsanya minimal 7 hari gitu ya, kita arahkan mereka untuk mendapat akses PRT. Kalau misalkan makanan ready to eat, ya udah kita arahkan pendampingannya untuk mendapatkan misalkan halal. Itu dari segi legalitas mereka. Kemudian ada yang lain, misalkan packagingnya masih dibungkus pakai plastik kiloan itu, Mbak. Ya. Plastik kiloan yang terus kemudian di karetin kayak gitu. Saya ngelihat kayak gitu, aduh pocong lewat kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi kita perbaiki untuk sistem packagingnya mereka. Itu kita fasilitasi. Kemudian bagaimana cara atau mendapatkan packaging yang baik kayak gitu. Kita sesuaikan lagi dengan budgetnya mereka. Mbak, saya nggak bisa punya packaging yang bagus karena budgetnya itu sekian. Kita coba fasilitasi seperti itu. Kemudian nanti mereka sudah beralih lagi untuk pemasaran, bikin konten kayak gitu. Nah, mereka kami arahkan ke basis teknologi seperti itu. Bikin kontennya bagaimana supaya bagus, foto produknya bagaimana. Bahkan insya Allah next dalam waktu dekat ditunggu saja gitu. Kita punya semacam apa ya lab untuk packaging dan foto produk. Nanti teman-teman pelaku usaha monggo silahkan datang ke kami kayak gitu. Mau foto produk yang seperti apa bisa kita fasilitasi. Kemudian untuk packagingnya kayak gitu. Insya Allah kita siapkan itu peralatannya dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan aja kayak gitu. Iya. Kemudian dari Mbak Rofi sendiri, ini nanti bentuk supportnya akan seperti apa nih? Kalau bicara dengan teman-teman Transpuan itu selama ini rekam jejak kami itu baru bicara di aspek perlindungan gitu. Karena kan tupoksi ya istilahnya pemerintah banget. Tupoksinya kami itu kan ada di pemberdayaan perempuan dan perlindungannya juga gitu. Jadi terkait dengan perlindungannya selama ini memang sudah berinteraksi dengan teman-teman Transpuan karena memastikan bahwa posisi mereka tidak akan menjadi korban kekerasan gitu. Hak-haknya sebagai warga negara juga tidak akan tercerabut, itu aspek di sana. Kalau untuk pemberdayaan memang belum secara spesifik kami berhubungan dengan teman-teman Transpuan. Tetapi ke depan saya kira menjadi satu hal yang mungkin bisa kami lakukan upaya-upaya pemberdayaan maupun mensinergikan dengan program-program yang telah kami lakukan. Salah satu kekuatan dari teman-teman Transpuan itu kalau menurut saya itu mereka seperti Arum itu luas untuk pemasaran gitu. Nah, udah kelihatan sih. Ya. Nanti saya ajak itu untuk masyarakat yang punya ibu-ibu desa Prima itu. Karena ibu-ibu itu kelemahannya pemasaran gitu. Siap. Kan ada koperasinya juga gitu. Itu kalau itu apa sih katakanlah strategis jangka pendeknya ya. Jadi kerjasama yang mungkin jangka pendek yang praktis lah, bukan strategis praktis yang mungkin bisa kita lakukan. Tetapi yang lebih strategis saya kira nanti menjadi agenda yang penting untuk kami melibatkan teman-teman Transpuan dalam proses-proses pemberdayaannya, termasuk dalam proses penyadaran di luar konteks ekonomi, misalnya soal hak politik, kesadaran politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman Transpuan ini terpapar informasi-informasi mengenai apa saja sih hak-hak mereka sebagai warga negara yang ada di Indonesia ini gitu. Karena saya membayangkan seperti teman-teman perempuan gitu kan, banyak ibu-ibu yang di desa itu yang nggak paham gitu, maksudnya nggak mengerti bahwa oh ternyata saya bisa toh berkontribusi pada upaya-upaya perubahan di daerah saya dengan sekecil apapun gitu. Jadi itu menjadi satu agenda strategis yang saya kira akan mungkin bisa kami mulai dengan teman-teman Transpuan. Kalau untuk jangka pendeknya ya itu tadi kolaborasi kita. Jadi produknya di ibu-ibu desa Prima, pemasarannya di teman-teman Transpuan. Luas banget mereka kalau misalnya. Siap, mantap. Iya. Oke. Kak Arum, terakhir nih ya. Harapan dari Kak Arum sendiri dengan adanya kerjasama dan juga mulai dibikinnya program-program ini, terus juga harapan-harapan kedepannya tentang progres dan segala macamnya kepada pemerintah melalui instansi ataupun dinas terkait itu seperti apa? Iya, harapan kami, saya mewakili teman-teman Transpuan, harapan kami itu kami setara dengan masyarakat yang lain.
dengan masyarakat luas ya. Karena kami juga sebagai warga negara Indonesia juga punya hak yang sama. Betul. Dan yang kita lakukan yang pertama memang adalah pembuatan KTP karena itu memang benar-benar dibutuhkan, terutama untuk kesehatan kaitannya dengan BPJS. Nah, itu saja tidak muluk-muluk sih ya, diakui secara merata dengan masyarakat yang lain seperti itu. Tidak ada pembedaan apapun. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Arum dan juga Ya. Mbak Rofi, Mbak Fitri Sama-sama. untuk waktunya berbagi. Anyway, sekali lagi terima kasih Kanca Muda, kamu udah gabung di Sidilan Si Bakul Jajah Desa Milangkori. Episode kali ini kita akan ketemu lagi di episode jalan-jalan selanjutnya. Dan pastinya acara ini terselenggara oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh dana keistimewaan. Prita pamit, love Jogja and you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa.